Oke, sudah lihat ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, topiknya tentang arsitektur sistem informasi. Apa toh isi dari arsitektur sistem informasi itu? Ini saya langsung ke yang penting. Nah, ini adalah pemahaman yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kemarin kita sudah membahas tentang arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis. Jadi kita itu mau mengembangkan bisnis itu kepada siapa? Tentunya kalau ngomong seperti ini adalah dalam kerangka yang luas ya, jangka panjang. Kemudian dari situ kita nanti akan membutuhkan sebuah aplikasi supaya bisnis tersebut bisa kita jalankan. Nah, komponen aplikasinya itu seperti apa saja? Data-data yang kita butuhkan itu seperti apa saja? Itu nanti masuk di dalam ranah arsitektur sistem informasi. Nah, aplikasi itu nanti pasti ada hubungannya dengan teknologi. Jadi berbeda aplikasi dengan teknologi. Misalnya, kita akan mengembangkan sebuah bisnis, yang mana bisnis ini nanti berhubungan dengan misalkan data-data spasial. Ya. Data-data spasial itu data-data yang berupa peta, yang di situ ada unsur jarak, mungkin ada unsur ketinggian, mungkin ada unsur cuaca dimasukkan. Nah, kemudian kita akan butuh aplikasi seperti apa, data seperti apa. Ya, data yang bisa membaca peta, data yang bisa menampilkan kondisi suhu pada saat itu, data yang bisa menampilkan ketinggian dan posisi sebuah koordinat tertentu ya. Nah, kalau kita ingin membuat aplikasi seperti itu, maka udah kebayang apa teknologi yang kita perlukan. Oh, tentunya adalah teknologi yang bergerak. Ya, berarti kita butuh teknologi yang bisa menerima atau memancarkan data-data spasial tersebut. Nah, untuk memancarkan data spasial itu butuh apa? Di samping perangkat yang memancarkan, tentu juga butuh sarana atau media, jaringan. Jaringannya bisa enggak kalau hanya dengan jaringan kabel tertutup? Oh, enggak bisa kalau seperti itu. Berarti harus jaringan yang terbuka. Mungkin kita perlu terhubung dengan satelit. Berarti kita akan membutuhkan jaringan yang terhubung dengan satelit. Oh, berarti kita harus ada perangkat untuk bisa menerima data-data satelit tersebut dan kemudian mengirimkan pula data-data melalui satelit tersebut. Nah, itu tentang teknologi ya. Jadi antara bisnis kemudian sistem informasi yang dibutuhkan dengan teknologi itu sudah kebayang duluan. Ya, mungkin dari sini saja dulu saudara bisa membayangkan ya. Saya akan membuat apa ya, bisnis apa ya, ya saudara bilang bisnis kan tidak harus ada untungnya gitu kan, tetapi bisa juga suatu karya sosial. Misalkan kotak sayur, nah ini ada sekelompok anak muda yang mempunyai bisnis mengumpulkan sayur yang ada dalam kondisi injury time untuk layu. Ya. Jadi kalau orang jualan sayur itu kan pasti sayur yang tidak laku berpotensi untuk layu ya. Nah kalau sudah layu maka sayur itu berpotensi untuk dibuang. Ya. Nah lalu ada kelompok anak muda ini berpikiran begini, bagaimana kalau saya bisa membantu tukang sayur itu untuk mengambil ya sayur-sayur yang tidak laku tapi masih dalam kategori layak untuk dimakan, untuk saya berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Ya, membutuhkan barangkali secara gratis gitu kan, atau dengan harga yang sangat murah. Nah,
Karena orang yang jual sayur pun menurut saya juga akan lebih menguntungkan daripada dia membuang sayur, mendingan sayur ini terjual meskipun sudah layu, tetapi dengan harga yang lebih murah. Nah, kemudian kalau seperti itu butuh apa nih? Wah, berarti butuh media sistem informasinya gimana? Nah, kan gitu kan. Nah, itu bisnisnya yang tadi awal saya katakan. Nah, berarti data yang dibutuhkan apa? Berarti data yang dibutuhkan adalah yang pertama ada data dari penjual sayur. Siapa sih penjual sayur yang mempunyai atau yang akan menjual sayurnya? Sayurnya apa, letaknya di mana, harganya berapa? Nah, di sisi lain harus ada orang yang membutuhkan sayur pada saat itu. Siapa yang berkenan membeli? Nah, nanti kemudian relawan akan membantu, ya, mengarahkan di manakah sayur itu bisa didapatkan dan berapa harganya. Lalu dia bisa menampung uangnya, ya kan, terus kemudian mendeliver kepada si pemilik sayur. Sedemikian pula juga orang ini nanti bisa membantu mengirimkan, ya, mengambilkan sayur yang dibutuhkan, lalu dikirimkan kepada si pemilik. Wah, kalau begitu saya perlu peta dong kalau seperti itu. Iya toh, perlu tahu lokasinya. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita langkah selanjutnya teknologi apa yang kita butuhkan. Oh, berarti kita harus bicara tentang teknologi mobile yang mampu menghasilkan data peta, kan gitu, ya. Nah, dari itu kemudian nanti diharapkan atau tujuan dari aplikasi ini atau tujuan dari bisnis tersebut adalah supaya tidak ada sayur yang terbuang. Gitu. Nah, mungkin saudara bisa munculkan bisnis yang sedikit nyerempet. Apa? Makanan, roti misalkan. Roti itu ada kadaluarsanya, Mas. Roti itu ada kadaluarsanya. Kalau sudah mencapai kadaluarsanya, ya tidak boleh dimakan karena kemungkinan jamuran. Nah, bagaimana kalau roti itu bisa saya dapatkan 1 hari sebelumnya? Gitu kan. Orang kan terkadang juga enggan membeli makanan yang expired date-nya itu begitu pendek. Wah, besok sudah basi nih, udah batasnya nih, expired, enggak mau lah. Nah, tapi sebenarnya masih layak. Ya. Nah, kita akan menghubungkan itu. Ya, jadi siapa yang akan menjual makanannya, tentunya harganya adalah lebih murah. Nah, itu kalau di desa-desa di desa saya banyak tukang roti, ya, tukang roti yang di pasar itu nggak punya mekanisme, tetapi dia mau buang gitu aja. Nah, daripada dibuang, lalu dibeli tetangga-tetangga di dekat rumah saya yang mempunyai kolam, termasuk adalah saya, yaitu saya juga mau membeli roti-roti itu. Pasti tidak saya makan karena sebagian sudah ada jamurnya. Tapi itu masih layak kalau dimakan ikan. Jadi roti itu tetap saya beli, tetapi untuk diberikan kepada ikan. Nah, ikan rupanya senang juga dengan roti meskipun agak sudah expired-nya, itu masih laku. Nah, itu tidak ada yang terbuang, ya. Dan penjual roti pun menjadi tidak rugi karena roti-roti yang akan expired itu masih bisa diselamatkan, masih bisa menghasilkan uang meskipun tidak sebesar kalau dia masih segar. Nah, itu contoh dari bagaimanakah kita mempunyai pemikiran bisnis, kemudian kita menyusun informasi yang akan dialirkan atau yang diperlukan di dalam bisnis tersebut. Nah, kemudian kita baru berpikir, wah, teknologi apa yang harus kita implementasikan di dalam bisnis tersebut. Nah, itulah perbedaan antara arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Pada waktu yang lalu kita sudah bicara arsitektur bisnis. Saat ini kita bicara tentang arsitektur sistem informasinya. Nah, ketiga komponen tersebut juga sebenarnya mempunyai tujuan masing-masing, ya. Untuk sistem informasi itu ada yang berwarna hijau. Tentunya sistem informasi memang kaitannya dengan aplikasi, ya, maka di sini banyak dituliskan aplikasi, ya.
aplikasi untuk yang melayani proses bisnis, kemudian aplikasi komponen yang merupakan sistem informasi untuk merealisasikan ya application service. Jadi membuat sebuah sistem layanan itu kan butuh sebuah komponen ya. Jadi contoh tadi ya 2 kasus bisnis yang ceritakan itu kita butuh komponen. Komponen apa? Komponen tentang data spasial ya. Kemudian bagaimanakah atau siapakah yang nanti akan mengirimkan data? Ya, kita bicara tentang entitas. Nah, entitasnya harus kita catat. Di situ ada entitas penyedia jasa, kalau di sayur tadi ya, penjual sayur, ada entitas pembeli sayurnya, ya, terus kemudian tentu ada data tentang sayurnya itu. Itu adalah komponennya. Nah, jadi yang akan kita catat nanti apa saja itu sudah terekam. Nah, kalau akan ditambah, bagaimana kalau ditambah dengan layanan penghantaran? Nah, berarti harus ada entitas penghantarnya. Itu siapa? Lalu nanti ada juga data tentang tarif, ya toh. Tarifnya ditetapkan berdasarkan jaraknya, misalkan, ya kan? Nah, lalu yang biru itu adalah bicara tentang teknologinya. Nah, kita butuh perangkat seperti apa ini? Oh, berarti kita harus punya data server ya, pusat data. Nah, contohnya itu. Bagaimanakah dengan jaringannya? Tidak bisa kita membuat jaringan yang tertutup. Kita harus menggunakan jaringan yang terbuka, minimal pakai internet ya. Tapi internet yang kualitas, yang bandwidth-nya tinggi. Mengapa? Karena kita akan bicara tentang data spasial. Kita menggunakan peta, berarti kita harus menggunakan bandwidth dengan ukuran sekian. Nah, itu kita sudah mempunyai alasan. Itu tentang perbedaan tentang arsitektur bisnis, arsitektur informasi, dan teknologi. Nah, kita masuk ke dalam arsitektur teknologi. Nah, bicara tentang arsitektur sistem informasi. Bicara tentang arsitektur sistem informasi, biasanya di situ akan muncul istilah artefak. Artefak di sini maksudnya adalah deskripsi dari satu bagian arsitektur. Misalkan di sini kalau dalam sistem informasi adalah katalog, itu adalah daftar objek yang terlibat, yang ada. Biasanya kemudian objek ini nanti dikaitkan dengan basis data. Ya toh. Kemudian yang kedua adalah matriks, yaitu hubungan antar objek. Hubungan antar objek, relasi antar satu data dengan data yang lain. Lalu yang ketiga adalah diagram, gambaran tentang hubungan tersebut. Artefak ini biasanya secara informal ya, dibuat dengan berbagai macam notasi. Ya, ada beberapa contoh yang standarnya sih menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, tapi bisa juga dengan gambaran yang lain ya. Jadi kalau saudara sudah mencoba menggunakan arsitektur atau menggunakan komponen ARCI, ya di situ juga ada satu fasilitas untuk menggambarkan hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Kalau saudara pernah kenal dengan permodelan yang namanya UML, ya itu pun juga bisa digunakan UML tersebut. Ya. Nah, untuk menggambarkan artefak tentang sistemnya, biasanya ada yang namanya use case, ya use case UML itu. Ya. Kemudian ada juga diagram logic data. Ya, diagram logic data itu adalah gambaran tentang bagaimanakah hubungan antar satu data dengan data yang lain, meskipun mungkin belum menyerupai data yang sebenarnya. Ya. Jadi biasanya dalam data logical ini dibicarakan tentang bagaimanakah derajat relasinya, ada one to one, ada one to many, dan segala macam. Nah, kemudian kalau kita sudah nanti mulai membangun aplikasi, maka kita juga akan perlu menggambarkan peta setiap aplikasi itu, baik aplikasi dari sudut pandang back-end ya, atau administrator, kemudian informasi dari sudut pandang pengguna. Nah, dalam hal ini ada dua pengguna tadi,
si pembeli dan si penjual. Atau mungkin 3, siapa lagi yang punya pengiriman, ya toh? Dan satu lagi pasti adalah back end-nya, jadi 4. Ya. Itu. Kemudian dari situ kita juga nanti bisa merancang bagaimanakah susunan antara aplikasi-aplikasi yang kita buat. Ada aplikasi pemesanan, ada aplikasi pengiriman, ada aplikasi pembayaran, ada aplikasi pelunasan. Mungkin juga nanti akan tambahkan adanya aplikasi promosi. Nah, kemudian kita tinggal atur bagaimanakah nih aplikasi ini diletakkan di layer yang mana, disesuaikan dengan proses bisnis yang sudah kita tetapkan. Nah, itu adalah diagram-diagram yang atau artefak-artefak yang harus kita buat dengan tool-tools atau perangkat-perangkat yang ada. Nah, ya ini seperti apa sih use case diagram? Use case diagram biasanya untuk menetapkan fungsi dari satu komponen aplikasi. Ya, jadi ini ada aplikasi A, fungsinya untuk apa? Ya, misalkan di situ biasanya ada gambaran tentang aktornya, siapa yang terlibat dalam aplikasi tersebut, bisnis proses apa yang ada di situ, ya toh, layanan apa yang akan dimunculkan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu digambarkan di situ. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa sih yang menyusun atau yang membuat use case diagram ini? Nah, ini gabungan antara analis bisnisnya, ya, dengan arsitek aplikasi. Ya. Karena apa? Karena memang harus ada satu pemahaman yang sama. Terkadang seseorang pengembang aplikasi, pembuat software, itu bisa salah menerjemahkan keinginan atau proses bisnis dari si pemilik bisnis. Itu bisa. Maka ini perlu kerjasama. Ya, karena antara proses bisnis dengan aplikasi itu ranahnya berbeda. Sehingga nanti supaya terjadi keselarasan bahwa saya tuh pengennya urutan bisnisnya begini, nah, sehingga aplikasi itu bisa mendukung. Contoh ya, contoh. Misalkan saya bagian keuangan nih, saya bagian keuangan, saya pengen supaya supaya pembayaran dari transaksi pembelian itu tidak usah menggunakan konfirmasi dari pembayar. Nah, misalkan kan begini, biasanya orang yang membayar itu harus melakukan konfirmasi kepada yang dibayar. Ini loh, saya sudah membayar loh, ya kan, ngirimkan data. Nah, kemudian nanti si penerima pembayaran akan meng-approve. Oh ya, saya sudah terima. Biasanya gitu, ya toh. Nah, mungkin kita berpikir lebih sederhana. Kayaknya nggak keren lah kalau seperti itu. Oh, sudahlah, si pembayar tidak perlu memberikan umpan balik bahwa saya sudah bayar, nggak perlu. Kayaknya kalau lucu, wong kita juga nggak akan percaya kalau dia ngomong sebelum ada buktinya. Nggak usahlah mengirimkan bukti bayar. Yang penting kalau saya sudah menerima, jadi si penerima sudah menerima pembayaran, maka saya akan langsung beritahukan ke kamu, saya sudah terima pembayaranmu, terima kasih. Nah, ini kan lebih keren, ya toh? Jadi tidak ada langkah untuk si pembayar itu mengirimkan bukti bayar, tetapi cukup dia membayar. Nah, kemudian akan menerima notifikasi bahwa saya sudah terima pembayaranmu. Nah, ini kalau seperti ini gimana caranya? Nah, itu perlu untuk diskusi yang matang antara si pemilik atau perancang bisnis dengan si pembuat aplikasi. Ya, jadi, oh ya kalau begitu berarti setiap kali orang bayar harus ada trigger nih, ya, yang bisa mengatakan bahwa saya sudah terima pembayaranmu. Dari mana sih? Siapa yang men-trigger? Oh, siapa ya? Oh, kalau begitu kita pakai tagihan pembayaran melalui bank saja. Nanti supaya kalau bank itu menerima, dia lalu akan meneruskan ke kita. Ya, nah begitu data terkirim, otomatis itu akan men-trigger sebuah pesan menuju ke pembayar tersebut bahwa saya sudah terima kasih. Nah, contohnya begitu ya. Oh, berarti programnya begini, baru tahu.
Nah, itu namanya use case. Ini contoh gambar dari use case itu ya. Mungkin saudara juga udah tahu nih, kalau yang sudah pernah merancang sistem menggunakan UML pasti tidak asing dengan ini. Nah, di dalam RC ya sedikit berbeda gambarnya ya, sedikit berbeda. Di situ ada aktornya itu ada tanda X dan ada tanda I. Ya, X itu adalah klien untuk eksternal, ya. Sedangkan I adalah klien internalnya. Jadi kalau misalkan dalam bisnis sayur tadi, X itu adalah bisa pembeli dan penjual, sedangkan I adalah adminnya. Ya, mungkin juga kalau admin berfungsi sebagai pengirim barang gimana Pak? Ya harus dipisahkan bahwa pengirim barang atau ekspedisi itu adalah juga klien eksternal. Nanti akan dibedakan di situ ya. Jadi kalau klien internal itu adalah admin dan kelompoknya yang mengelola aplikasi tersebut, yang menetapkan data-data awal, yang memverifikasi mungkin ya transaksi itu benar atau tidak. Nah, itu adalah tentang klien internal. Kemudian ada diagram data logical. Wah, apa ini? Dari diagram data logical itu memperlihatkan pandangan logik ya, antar entitas. Ya. Tujuannya untuk merancang basis data atau database. Informasi yang ada dalam diagram adalah arsitektur aplikasi, diagram entitas, dan skema database. Wah, yang merancang siapa nih? Yang merancang adalah arsitek aplikasi, arsitek data, dan arsitek teknikal. Orang bisnis tidak dilibatkan, tidak perlu. Mengapa? Karena orang bisnis itu sudah memberikan informasi tentang data apa saja yang akan dialirkan kepada atau menuju entitas-entitas tersebut. Jadi dari deskripsi data yang sudah dimunculkan di dalam langkah UML itu membuat case, ya, use case, maka kita tidak perlu lagi jasa seorang arsitek bisnis. Ya, ini sudah ranahnya seorang arsitek aplikasi, arsitek data, dan arsitek teknikal. Nah, ini adalah contoh dari diagram logik itu. Ya. Jadi ada data, ini apakah data ini sudah matang? Terkadang juga belum, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau orang merancang satu basis data atau tabel data itu biasanya harus melalui tahapan normalisasi. Maka data di sini kemungkinan belum normal. Enggak apa-apa, karena normalisasi dan tidak itu ranahnya orang teknikal, perancang basis data. Ya, jadi kalau umum itu malah puyeng melihatnya. Ya, jadi di sini akan digambarkan data secara umum saja. Jadi contoh di sini ada data klien, ada data order, ada data invoice, ya toh. Kemudian ada data holiday, ada data holiday. Data holiday ini adalah data-data yang berisi tentang kapan kantor tersebut atau unit tersebut libur. Ya, jadi kalau nanti sudah ditetapkan hari liburnya, kok pada hari libur itu ada transaksi, nah itu aneh. Akan muncul satu keanehan. Nah, apa ini ya? Nah, ya, jadi kadang orang tidak berpikir tentang data libur itu kok penting. Nah, penting karena ini akan nanti akan menjadi satu bagian yang bisa kita analisis ya. Kenapa kok ada transaksi pada hari libur? Siapa yang melakukan? Maksudnya apa? Itu contohnya ya. Oke. Lalu diagram pengguna. Nah, diagram pengguna ini menggambarkan bagaimanakah aplikasi digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis. Nah, biasanya diagram pengguna aplikasi ini juga sering disebut sebagai administrasi user. Ya, administrasi user kita lihat di sini. Ya, jadi siapa saja yang terlibat pada apa gitu. Jadi misalkan tentang proses bisnis di layar bisnisnya ya, ada pendaftaran, ada penerimaan, ada valuate, ada pembayaran ya. Valuate itu transaksi keuangannya, kemudian P itu pembayarannya. Nah, itu siapa yang menangani di situ? Kemudian ada lagi kelompok scanning service, customer administration service, claim administration service. Nah, ini juga nanti siapa yang menangani itu. Ya, jadi kalau contoh di sini untuk layer bisnis adalah
proses bisnisnya. Nah, kemudian setiap proses bisnis akan dilayani oleh application service. Nah, application service ini nanti akan menentukan sendiri siapa yang berhak memasangkan atau membuka application service ini. Sedangkan yang paling bawah di situ adalah tentang application komponen. Nah, siapa nanti yang akan menyiapkan setiap komponen? Karena tidak boleh user itu dari bawah, kalau dalam gambar ini ya, kemudian mengakses sampai ke atas layer bisnis, nggak boleh. Ya. Bahaya sekali, orang bisa membuka satu transaksi peminjaman, lalu otomatis dia juga membuka transaksi pelunasan, padahal nggak ada pelunasan sama sekali, uangnya tidak mengalir, tapi dia bisa membuat tanda pelunasan. Nah, itu nanti akan ada diagram pengguna. Kemudian diagram struktur aplikasi. Ya, di sini hanya akan memperlihatkan struktur satu komponen dengan komponen yang lain. Tujuannya adalah untuk merancang atau memahami struktur utama aplikasi dan komponennya beserta data yang berhubungan dengannya. Contohnya seperti ini. Ya. Ya, jadi di sini ada home and away policy administration, ya, kebijakan administrasi rumah, ya, home and away itu apa ya? Tinggal dan pergi, ya. Ini untuk misalkan adalah bergabung atau tidak, ya, satu anggota di dalam sebuah asuransi, ya. Jadi di situ ada yang menangani risk assessment, ya. Ada yang claim data management, ada policy data management, ada customer data access. Kita tahu bahwa asuransi itu menyediakan sebuah jasa untuk penerimaan pembayaran tertentu dan menjaminkan nanti kalau ada masalah maka akan diselesaikan oleh pihak asuransi. Ya. Nah, tentunya kalau tidak ada masalah ya itulah keuntungan asuransi, kan gitu ya. Kita mengasuransikan kendaraan, ternyata kendaraannya baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja, nggak pernah dipakai? Dalam waktu setahun ya tidak akan ada kerusakan apa-apa, tidak ada klaim ke asuransi, ya uangnya menjadi keuntungan dari asuransi. Tetapi kalau banyak kecelakaan, ya bisa bangkrut asuransinya, karena biasanya yang dibayarkan ke pihak asuransi nilainya jauh lebih kecil daripada biaya yang dimunculkan. Nah, maka kemudian ada asuransi dibatasi karena alam atau bukan, gitu. Karena kalau karena alam biasanya dampaknya besar. Wah, saya tidak jamin lah, maksud menjamin asuransi alam karena orang tidak pernah bisa mengendalikan alam, kan itu ya. Banjir sekarang jangan banjir, tidak bisa, ya, tetap banjir. Oke. Itu adalah struktur aplikasi. Ya. Nah, kesimpulan dari topik ini adalah bahwa mengembangkan arsitektur sistem informasi itu tidak ada bedanya dengan melakukan rancangan sebuah sistem informasi. Ya. Nah, saya ulangi, tidak ada bedanya dengan melakukan perancangan sebuah sistem informasi. Jadi mengembangkan arsitektur sistem informasi itu pada prinsipnya ya merancang sebuah sistem informasi. Ya. Dalam hal ini ada 4 diagram yang digunakan dan kita tahu itu apa fungsi atau proses yang diperlukan. Biasanya dimunculkan di dalam diagram proses, ya, atau mungkin kalau yang diagram yang lama ada yang namanya diagram DAD barangkali. DAD itu apa ya? Bukan DRD, DAD. Ya, jadi yang menjelaskan antar proses, ya. Kemudian struktur basis data. Nah, hubungan antar basis data. Dan yang ketiga adalah kalau nanti sudah menjadi satu aplikasi, maka menjelaskan ada aplikasi saja, apa saja yang muncul, apakah fungsi masing-masing aplikasi tersebut. Itu gambaran dari perancangan sistem. Sama, ya. Nah, tujuan akhirnya adalah tentu mendukung bisnis agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Itu tentang arsitektur sistem informasi. Mungkin ada pertanyaan dari sini nih.
dulu, silakan. Pak, tanya sedikit, Pak. Silakan, banyak ya boleh. Kemarin kan tentang RC kemarin loh, Pak. Nah, Ya, RC sama use case itu fungsinya sama, Pak, atau beda? nah, saudara bisa menggambarkan use case menggunakan RC, tetapi memang komponen-komponennya, simbol-simbolnya tidak sama dengan use case. Karena kalau use case kan biasanya menggambarkan use case kalau kita merancang sistem informasi itu biasanya pakai UML ya. UML. Nah, simbolnya beda. Nah, kenapa simbolnya beda? Ya karena software-nya beda lah. Beda. Itu tidak masalah. Nah, perbedaannya hanyalah kalau kita hanya bicara tentang use case dan selanjutnya itu kan hanya bicara tentang sistem informasi saja. Bagaimana kaitannya dengan proses bisnis tidak tergambarkan. Nah, maka software RC itu menjembatani supaya semuanya bisa tergambar dalam sebuah software. Nah, meskipun itu kan memang hanya gambaran saja, Mas. Saudara tidak bisa mengubah dari RC itu langsung menjadi sebuah program, kan nggak bisa. Saudara menggambarkan ERD, desain data di dalam RC, tidak bisa langsung nanti ditransformasikan menjadi sebuah tabel fisik, nggak bisa. Karena kalau kita merancang tabel fisik, biasanya kan pakai software sendiri, misalkan pakai SQL, ya toh, misalkan pakai Visual Basic, Studio. ya atau pakai Oracle, ya Oracle kelar, ya itu beda lagi. Ya, jadi kembali lagi kita kepada definisi arsitektur enterprise itu atau softwarenya itu hanya untuk menggambarkan saja, supaya orang itu tahu dari awal sampai dengan akhir. Kita ngomong tentang rencana bisnis, gambaran bisnis, ya gambaran bisnis itu butuhkan aplikasi nyambung atau tidak. Nah, itu terhubung dalam satu gambar. Lalu teknologi yang dibutuhkan sudah kegambar. Nah, kebanyakan yang terjadi di satu perusahaan itu kita tidak pernah bisa menggambarkan secara runtut. Maka kemudian muncullah aplikasi tambal sulam. Nah, aplikasi tambal sulam karena bisnisnya pun tambal sulam. Kita tidak mampu merancang gambaran bisnis secara realistis, secara komplit. Itu biasa seperti itu. Nah, karena satu dua itu sudah tambal sulam, otomatis teknologinya juga tambal sulam. Nah, kita bicara di level aplikasi pun sebenarnya tambal sulam itu susah loh Mas, menyedihkan loh Mas. Ya. Nah, apalagi kemudian kaitannya dengan teknologi. Teknologi itu mahal, nggak ada yang murah. Nah, maka hati-hati dengan dalam merencanakan sebuah bisnis itu, pastikan teknologi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, gambarannya itu muncul dalam satu diagram. Itu fungsi arsitektur fungsi enterprise arsitektur di situ. Ya, jadi hanya memberikan gambaran saja. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada lagi? Nggak ada ya, semoga tidak ada yang tidur nih. Nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak, saya masuk topik berikutnya ya. Ini yang terakhir, yaitu tentang arsitektur teknologi. Saya hentikan dulu. Saya presentasikan arsitektur teknologi. Oh, mana nih? Oke. Arsitektur teknologi. Nih.
Oke, ya. Oke. Oke, ya. Oh, arsitektur teknologi. Ya, saya langsung. Oke, ya tadi posisinya sudah tahu. Arsitektur teknologi itu adalah enabler dari arsitektur sistem informasi, enabler yang memungkinkan sistem aplikasi atau sistem informasi itu jalan. Itu adalah teknologi. Ya. Kalau teknologinya ditawar, waduh jangan dong, mahal dong. Wah, ini ya aplikasinya nanti harus berubah. Ya. Jangan-jangan aplikasinya berubah, bisnisnya juga berubah. Waduh, repot. Ya, repot berat. Contoh seperti tadi yang saya berikan contoh adalah tentang pembayaran. Nah, tentang pembayaran. Waduh, kalau pembayaran seperti itu berarti nanti butuh kerjasama dengan bank. Waduh, nanti kalau begitu harus pakai anu dong, teknologi jaringan terbuka dong. Iya, wah repot. Nah, kalau repot, kenapa kok repot? Nah, nanti dengan banknya kan mesti harus ada biaya. Oh ya pastilah, orang kamu nggak punya duit, nyimpen aja duitnya bisa entek kok. Nah, apalagi ini dalam rangka membantu orang, ya kan, membantu orang untuk memudahkan pembayaran. Ya pasti akan ada biayanya. Nanti bisa bayar, ya kalau konsepnya begitu, kita bisa membayar atau orang-orang itu bisa membayar lewat apa saja, lewat Telkom, ya, mungkin transfer lewat handphone, kan ada tuh sekarang, transfer uang lewat nomor handphone. Ya, uang kita itu ngambil duit lewat kasirnya toko aja bisa kok. Wah, ya kan? Oh, hebat banget itu. Nah, sebenarnya keren, tetapi semuanya pasti berbayar. Nggak mau, wah itu akan kembali, Mas. Kita akan aplikasinya berubah, proses bisnisnya yang tadi sudah disepakati dan terdengar indah harus berubah. Nah, itulah pentingnya kita itu sebenarnya menggambarkan mempunyai arsitektur enterprise itu adalah saat kita punya ide, maka kita akan ide bisnis ya. Maka kita akan langsung membahas sistem informasi dan teknologinya secara langsung. Nah, kalau ini sepakat konsekuensinya jadi. Jadi jangan setelah kita jalan terus kita merasa waduh, mbok ojong ini. Wah, itu akan berubah lagi. Ya. Nah, teknologi ini dibicarakan di paling akhir, tetapi sebenarnya ini juga yang paling menentukan, ya, yang paling menentukan. Jadi kalau ini nanti gagal, nah, barangkali revisi itu harus sampai ke bukan hanya di aplikasi, tetapi adalah proses bisnisnya. Oke, apa itu arsitektur teknologi? Arsitektur teknologi itu menggambarkan tentang kemampuan logik software dan hardware yang diperlukan untuk mendukung penerapan layanan bisnis, data, dan aplikasi atau sistem informasi. Arsitektur teknologi ini menghubungkan komponen aplikasi dari arsitektur aplikasi atau sistem informasi dengan komponen teknologi yang merupakan perwujudan komponen software dan hardware. Ya, jadi contohnya tadi kita bicara tentang data spasial. Wah, data peta. Kita perlu data yang bergerak. Wah, berarti harus pakai perangkat yang bergerak. Wah, smartphone. Waduh. Nah, itu adalah teknologi. Ya. Nah, di situ merupakan perwujudan ya komponen software dan hardware-nya. Tidak mungkin kita bisa melihat peta kalau kita tidak menggunakan media yang memfasilitasi untuk menjalankan aplikasi peta tersebut. Ya. Kita menggunakan handphone, Pak, tapi handphonenya enggak ada petanya, Pak. Ya, warnanya juga cuma hitam putih, boleh ya enggak bisa.
Ya, harus menggunakan teknologi itu. Pak, kita menggunakan handphone, Pak, tetapi handphonenya datanya atau storage-nya kecil. Nah, kalau kita pakai transaksi di luar nanti kehabisan storage gimana, Pak? Wah, tidak boleh. Harus perangkat teknologi mobile yang mempunyai storage yang besar. Nah, berdasarkan catatan, misalkan minimal adalah 128 GB, misalkan. Waduh, nah, contoh itu ya. Mahal, Pak. Wah, ini contoh. Ya, kalau tidak bisa dijalankan, ya tidak bisa nanti kalau karena memang tuntutannya ke situ. Ya. Nah, yang di bawah ini, arsitektur teknologi menyediakan gambaran nyata ya, bagaimana komponen aplikasi nanti akan direalisasikan atau dijalankan. Ya. Jadi punya gambaran, ini baru gambaran Mas, kita belum ngomong realisasinya. Jadi kalau kita masih gambaran, maka gambar ini bisa kita hapus, di stick. Kalau gambaran teknologinya dihapus karena kita merasa keberatan, maka aplikasinya kita bisa rombak. Aplikasinya kita bisa rombak, alhamdulillah tidak harus merombak proses bisnis, bisa saja. Jadi proses bisnis tetap bisa dijalankan dengan mengubah aplikasi untuk mendapatkan teknologi yang mungkin lebih murah, lebih cocok, lebih pas untuk kita. Ya. Nah, contoh Mas, contoh lagi. Bisnis di perbankan itu sebenarnya sih sederhana, Mas. Perbankan itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena sing diomongke meng duit. Ya. Dan data duit itu ya enggak perlu berwarna toh, Mas. Enggak perlu berwarna. Kalau saudara misalkan ke ATM, itu saudara apakah milih yang ATM-nya itu layarnya 4K berwarna atau lebih kepada isi ATM itu ada atau enggak? Kan gitu. Ya. Oh, sudah pakai ATM yang berwarna, gambarnya jernih. Wah, muter-muter gambarnya bagus sekali. Begitu dipencet saldonya ternyata ada kata maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya kan malah jengkel itu. Ya kan? Jadi tidak perlu teknologi yang tinggi-tinggi. Tidak perlu data yang atau gambar yang grafis. Yang penting angkanya bisa dibaca. Terus muncul duitnya. Itu kan yang lebih penting. Ya. Jadi bisnis di perbankan itu makanya teknologinya nggak besar-besar amat. Nah, sekarang yang diperbesar bukan di gambaran grafisnya, tetapi di apa? Kecepatan melakukan transaksi secara paralel. Nah, itu yang diperlukan. Ya. Sehingga bisa menangani banyak transaksi dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu yang dibutuhkan. Ya. Yang dibutuhkan itu. Maka pemrograman di dalam bisnis keuangan itu relatif menggunakan pemrograman yang kuno. Karena itu menjadi tidak banyak tuntutan memorinya. Ya. Dia tidak akan menggunakan program yang api-api, yang penting awalnya muncul, terbaca dengan jelas, dan bisa melakukan transaksi secara cepat. Ini bedanya. Nah, berbeda, misalkan kita bicara tentang bisnis desain rumah. Waduh, bisnis tentang desain rumah, yang penting adalah mampu memberikan gambaran secara detail, bahkan 3 dimensi. Wah, ini dibutuhkan memori yang tinggi. Maka berbeda dengan keuangan tadi yang komputernya mungkin sederhana, kalau kita bisnis tentang desain rumah, komputernya harus yang berkualitas, ya, memorinya tinggi. Itu bedanya di situ. Ya. Nah, itu tentang gambaran teknologi. Arsitektur teknologi fokus pada masalah logical dan lokasi yang berhubungan dengan lokasi software, kemampuan manajemen, sistem informasi, dan tempat di mana bagian sistem informasi tersebut digunakan. Ya. Arsitektur teknologi juga akan memastikan bahwa komponen aplikasi bekerja bersama sehingga integrasi bisnis dapat didukung dengan baik. Nah, kita lihat
gambaran dari layer teknologi ini. Contoh ya, di sini ada gambaran teknologi bagaimanakah dua titik itu terhubung. Yang pertama di situ ada perangkat yang menyimpan aplikasi dan kemudian perangkat yang menyimpan database, ya, data, dan bagaimanakah kemudian mereka bekerja sama. Nah, kalau saudara lihat lihat gambar ini, maka saudara lihat bahwa berarti di sini ada pemisahan ya, antara aplikasi dengan datanya. Itu yang penting ya. Aplikasi disimpan dalam perangkat tersendiri yang disebut dengan application server, lalu data disimpan dalam tempat yang tersendiri yang mungkin kemudian kita kenal dengan istilah pusat data atau data center. Nah, di dalam data center tersebut tentu tersimpan yang pertama adalah datanya dan yang kedua adalah aplikasi untuk mengelola data tersebut, yaitu DBMS-nya. Ya. Nah, kemudian tempat ini ternyata juga dipisahkan, saudara-saudara. Karena saudara lihat bahwa antara server aplikasi dengan data center itu terhubung dengan jaringan, dengan LAN. Keren banget, gitu. Berarti kalau saudara lihat seperti ini, maka komputernya minimal harus tersedia dua. Satu nyimpen aplikasi, satu nyimpen data. Servernya dua. Dan dua itu pun harus ada di lokasi yang berbeda. Bisa dibayangkan di situ. Ya, jadi untuk mengambil data dari satu program yang kita buat pun ternyata butuh jaringan. Nah, itu contoh. Mengapa Pak dibuat begitu? Ya, untuk keamanan. Ini untuk keamanan, ya, supaya orang itu tidak bisa mengambil data begitu saja, ya. Menjalankan aplikasi, merusak aplikasinya boleh, tapi datanya tidak rusak karena ada di tempat yang berbeda. Ini contohnya begitu. Wah, repot ini Pak, repot Pak. Nah, kalau nggak mau repot, gabungkan antara aplikasi dengan database, tapi ada konsekuensinya nanti. Ya. Konsekuensinya apa Pak? Konsekuensinya di keamanan. Wah, kalau begitu nanti aplikasinya dibuat yang aman banget. Nah, boleh saja, selama kita bisa menjamin bahwa keamanan itu kita bisa kelola dengan melakukan modifikasi aplikasi, silakan saja. Ya. Tapi kalau tidak bisa, mungkin kita akan merubah proses bisnisnya lagi. Ya, itu contoh. Ya. Oke, ini penjelasannya. Ya, ini penjelasannya. Oke, di dalam kita bicara tentang arsitektur selalu bicara artefak. Nah, ini di sini artefak untuk teknologi adalah sama, katalog, daftar objek, matrik, hubungan antar objek, dan diagram. Ya. Oke, kita lihat saja. Artefak dalam arsitektur teknologi ada dua contoh, diagram infrastruktur dan diagram pengguna infrastruktur. Diagram infrastruktur apa? Diagram infrastruktur adalah diagram yang memperlihatkan infrastruktur hardware dan software. Hardware dan software. Mengapa? Ya karena kita bicara hardware itu nggak pernah lepas dari software. Nggak akan pernah. Software di sini bukan aplikasi sistem informasinya loh ya, tetapi aplikasi yang menghidupkan hardware tersebut. Ya. Saudara punya handphone kalau tidak punya aplikasinya, apakah itu Android, apakah itu pakai Apple, ya nggak jalan loh, ya nggak jalan. Nah itu namanya software dan hardware. Nah diagram tersebut berisi perangkat dan jaringan secara fisik serta software sistem yang mendukungnya seperti sistem operasi, basis data dan middleware. Nah ini contoh diagram arsitektur. Jadi sudah tergambar nanti. Oh di sini kita mempunyai data dan aplikasi yang terpisah. Ya, supaya murah, maka untuk gateway-nya barangkali kita menggunakan server saja. Nah, lalu komputer yang satunya
bukan hanya untuk mengelola data, tapi juga mungkin untuk menjalankan beberapa transaksi yang berhubungan dengan aplikasi yang dijalankan secara terpisah melalui sebuah jaringan. Nah, ini tetap ya, tetap. Tetapi sudah jelas di sini menggunakan Unix. Nah, mengapa pakai Unix? Mungkin dianggap biayanya lebih murah ya. Atau mungkin kalau Unix itu nggak tahu yang murah atau mahal ya. Oh, yang murah itu Linux ya. Linux dengan Unix itu sama. Tetapi Unix itu sebenarnya hanya untuk dijalankan pada mesin-mesin besar, ya, mainframe, mini komputer, ya, superkomputer itu pakai Unix. Ya. Maka di sini contohnya menggunakan mainframe. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimanakah nanti orang luar itu mengakses? Ya, orang luar nanti akan mengakses menggunakan proxy, ya, TCP, wah, dikenali jaringannya. Maka sebelum dia masuk ke dalam jaringan internal kita, LAN itu, ya, maka dia akan melalui firewall dulu. Nah, berarti tidak mungkin seorang user itu bisa langsung mengakses ke database, langsung mengakses ke aplikasi, tetapi harus melalui firewall dulu. Ya. Dan jelas di situ harus menggunakan TCP/IP sebagai protokol jaringannya, maka akan tercatat jaringannya ya. Begitu tercatat jaringannya, kita aman karena nanti akan mudah untuk menelusur. Nah, itu gambarnya seperti itu. Oke, yang kedua adalah diagram pengguna. Jadi kalau yang pertama tadi diagram infrastrukturnya, yang kedua adalah pengguna infrastruktur. Diagram pengguna infrastruktur ini memperlihatkan bagaimana aplikasi didukung oleh infrastruktur software dan hardware. Ya, ada layanan infrastruktur yang diberikan untuk aplikasi oleh perangkat, software system, dan network. Kita lihat saja gambarannya seperti ini. Ini adalah diagram pengguna aplikasi. Jadi, ada layer aplikasinya dan ada layer teknologinya. Nah, siapakah sih yang menggunakan teknologi tersebut? Siapa? Ini yang saya maksudkan adalah aplikasi. Oh, ternyata legal aid, nah, itu aplikasi untuk proses legalisasi, ya, itu nanti akan mengambil data dari data akses service, ya, dia ngambil. Kemudian data yang sama nanti juga akan divalidasi di administrasi kebijakan untuk pendaftaran atau untuk pengambilan atau pencairan asuransi, misalkan begitu, ya kan? Nah, terlihat di situ ada dua. Lalu misalkan lagi contohnya di sini message servicing itu dipakai untuk apa? Untuk aplikasi Home and Away Policy Administration, untuk Home and Away Financial Application, dan untuk Car Insurance Application. Nah, jadi semua ketiga aplikasi tersebut nanti akan mengambil datanya melalui layanan pesan yang diambil tentunya dari layanan pesan yang ada di data mainframe ya. Nah, kemudian layanan pesan ini nanti baru akan mengakses DBMS-nya. Ya, jadi ini sudah ada gambarannya. Nanti siapa yang akan menggunakan teknologi-teknologi itu? Aplikasi mana menggunakan teknologi apa saja. Nah, dari sini nanti kita akan tahu, ya kan? Wah, kalau semuanya akses data yang sama ini, ya, Home and Away Policy Administration mengakses data, Home and Away Financial mengakses data, Car Insurance Application mengakses data, Legal Aid Back Office mengakses data. Kita sudah kebayang. Oh, kita berarti nanti data ini akan diambil oleh 4 aplikasi. Ya, perlu nggak kita memecah ya user-usernya ya, supaya tidak terjadi tabrakan misalkan, supaya layanannya bisa lebih cepat. Nah, ini contoh-contoh ya persoalan yang kita bisa munculkan. Ya, kalau kita sudah punya
gambarannya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ya penjelasan tadi itu. Oh, kan ternyata misalkan saya ambil ke sini ya. Waduh, kok bebannya banyak ya itu. Wah, kalau semuanya itu mengakses data yang sama, walah, bisa deadlock nih. Nah, kita sudah bisa begitu. Nah, karena kita sudah berpikir seperti itu, maka kita akan memunculkan polisi baru barangkali. Bagaimana kalau kita buat mirroring? Nah, misalkan begitu. Bagaimana kalau kita buat distribusi data? Datanya kita pecah-pecah, itu baru nanti kita sinkronkan. Nah, itu akan muncul ide-ide begitu. Sebelum aplikasi ini benar-benar dikembangkan atau kemudian dijalankan. Ya, ini baiknya loh ya Mas ya. Nah, biasanya tidak begitu Pak, langsung des rusak tandangi. Iya sih, memang begitu. Oke. Ya, ini penjelasannya tadi ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, tadi saya katakan, bagaimana kalau financial application menggunakan data sendiri? Nah, maka dipisah. Kalau tadi kan ngumpul dari siji, ya satu aplikasi menggunakan data yang sama. Ya, banyak aplikasi menggunakan data yang sama. Sekarang datanya dipisah-pisah. Itu yang saya katakan tadi terdistribusi. Ya, ini nanti akan memunculkan gambaran-gambaran yang berbeda di sini. Ya, oke. Ya, itu teman-teman tentang arsitektur teknologi. Ya, silakan kalau ada yang mau menanyakan lagi. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, ya memang sudah selesai. Ya, jadi kalau belum ada, oke, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Dan ini pertemuan untuk teori terakhir. Kemudian sekaligus nanti akan saya buatkan soal ujiannya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Dan saya memberi waktu sampai dengan hari 30. Sabtu. Ya, hari Sabtu sore malam ya sampai jam 12 untuk membahas sebuah jurnal ya. Nah, tolong sebisa saudara tugas-tugasnya dilengkapi supaya hasilnya menjadi maksimal gitu ya. Oke. Setelah ini ketemu di kampus, Pak ya. Tesis, Pak, setelah ini, Pak. Oh gitu ya. Pengujinya Luar biasa semoga ini. Pak Himin lagi nih. Ya, ya. Jadi ya memang harapannya sebentar.